Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prudadi Nugroho. Saya di sini akan mempresentasikan jawaban UTS Manajemen Keuangan Internasional yang menjawab beberapa soal yang ditanyakan sebelumnya sebagai bahan untuk ujian akhir semester saya. Pertama, manfaat dari presentasi ini adalah dengan pembahasan PowerPoint ini, mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang terdapat pada soal ujian tengah semester yang diberikan, dan video ini bisa digunakan untuk ujian akhir semester saya. Pertama, yaitu pertanyaan, jelaskan argumen yang menyatakan bahwa munculnya multinational company atau MNC telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Pertama, multinational company telah mendobrak doktrin dari teori keuntungan komparatif klasik yang berfokus pada keunggulan berbasis negara, yaitu suatu negara itu biasanya mereka mempunyai keunggulan dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia atau tenaga kerja, keunggulan internal perusahaan, yaitu di bidang saintek, teknologi, informasi, manajemen, dan research and development. Dan kemudian dalam teori keunggulan komparatif, setiap negara akan mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan biaya relatif lebih rendah dan mengimpor barang yang kurang efisien diproduksi. Namun kehadiran MNC mengubah pola ini karena perusahaan multinasional mampu memindahkan proses produksi ke berbagai negara, bukan berdasarkan keunggulan komparatif alami suatu negara, tetapi berdasarkan strategi bisnis, efisiensi biaya, dan kemudahan regulasi. Pertama, ini cara-cara MNC mendobrak doktrin keunggulan komparatif tersebut. Pertama, fokus pada keunggulan internal atau internalization theory. Teori keuntungan komparatif berfokus pada keunggulan negara, yaitu negara itu berdasarkan biaya relatif atau biaya peluang. Tetapi di MNC ini menciptakan keunggulan internal, itu disebutkan yaitu dari saintex yang bisa dipindahkan antar negara. Kemudian transfer teknologi dan pengetahuan. MNC membawa teknologi dan pengetahuan baru ke negara tuan rumah, menciptakan keunggulan baru yang tidak ada di teori klasik. Nah, hal ini memperkaya kemampuan produksi secara global. Kemudian fleksibilitas lokasi. MNC dapat memilih lokasi produksi berdasarkan berbagai faktor seperti insentif pajak, kedekatan pasar, kualitas SDM, dan tidak terbatas pada keunggulan sumber daya alam atau biaya tenaga kerja yang murah, seperti teori klasik. Kemudian rantai nilai global, yaitu global value chains. MNC memecah proses produksi menjadi berbagai tahap dan mendapatkan penempatannya di lokasi paling efisien di seluruh dunia. Misal di AS itu manufaktur itu diletakkan di Tiongkok, perakitannya di Vietnam, dan bukan hanya jadi tidak hanya mengandalkan satu negara sehingga mengaburkan batas keunggulan komparatif negara. Kemudian mengatasi keterbatasan negara. MNC bisa beroperasi di negara yang tidak punya keunggulan komparatif absolut atau komparatif, sehingga membawa keunggulan mereka sendiri, yaitu modal teknologi, untuk membangun fasilitas produksi. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan global. Nah, ini tahapan-tahapan perusahaan-perusahaan global dalam ekspansi, yaitu pertama, mengidentifikasi peluang pasar internasional. Perusahaan ini mulai dengan mengamati proses potensi pasar luar negeri seperti tren permintaan, kondisi ekonomi, dan peluang kompetitif yang dapat dimasuki. Kemudian menganalisis lingkungan eksternal negara tujuan. Setelah peluang ditemukan, perusahaan menilai stabilitas politik, aturan perdagangan, budaya lokal, kondisi konsumen, hingga infrastruktur agar memahami risiko dan kelayakan ekspansi. Menentukan mode of entry, yaitu cara perusahaan masuk ke pasar. Pertama, perusahaan menentukan cara masuk yang paling sesuai, yaitu pilihannya seperti ekspor, lisensi, franchise, joint venture, aliansi strategis, atau mendirikan anak perusahaan. Semuanya itu dipilih berdasarkan tingkat kontrol risiko dan kebutuhan investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian adaptasi produk, strategi, dan operasi. Perusahaan menyesuaikan produk atau layanannya
dengan preferensi budaya lokal, standar regulasi, serta karakteristik pasar. Adaptasi dapat terjadi pada desain produk, komunikasi pemasaran, harga, atau cara distribusi. Pengembangan infrastruktur dan sumber daya global. Perusahaan membangun sistem logistik, sumber daya manusia, jaringan mitra lokal, serta struktur manajemen yang mendukung operasi lintas negara. Efisiensi, koordinasi, dan integrasi antar unit menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan infrastruktur dan sumber daya global ini. Kemudian, integrasi strategi global. Pada tahap terakhir adalah memastikan bahwa operasi internasional terhubung dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan memanfaatkan keunggulan teknologi, modal, serta pengetahuan global untuk menciptakan sinergi antar pasar dan meningkatkan daya saing internasional. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pada sistem mata uang ngambang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Jawabannya adalah pada sistem mata uang mengambang terkendali atau managed floating exchange rate, fluktuasi nilai kurs yang tinggi tetap tidak bisa dihindari. Jadi tetap bisa ya, karena sistem ini masih mengandalkan mekanisme pasar sebagai penentu utama nilai tukar. Sedangkan kendali yang dilakukan pemerintah atau bank sentral hanya dilakukan ketika terjadi fluktuasi yang dianggap berbahaya bagi perekonomian negara. Pemerintah atau bank sentral akan menstabilkan kurs dengan cara membeli atau menjual mata uangnya di pasar, dan hal tersebut hanya dilaksanakan untuk meredam sementara dan bukan untuk menghilangkan fluktuasi tersebut. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Jelaskan alasan-alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Di sini, neraca pembayaran sendiri adalah neraca pembayaran suatu negara itu adalah sebuah gambaran atau memberi gambaran menyeluruh tentang hubungan finansial suatu negara dengan dunia yang langsung berdampak pada kinerja perusahaan dan penilaian risiko investasi. Sehingga alasan manajer keuangan perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, alasan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran. Pertama, investor dapat mengukur daya tarik investasi di suatu negara tersebut. Jadi investor melihat neraca pembayaran sebagai indikator kesehatan ekonomi. Apabila neraca pembayaran surplus, menjadikan investor merasa aman untuk berinvestasi. Hal ini disebabkan karena arus modal lebih banyak sehingga tercipta kestabilan ekonomi dan menciptakan kepercayaan internasional terhadap suatu negara. Kemudian memprediksi risiko nilai tukar dan inflasi. Pelemahan mata uang dan tekanan inflasi yang disebabkan karena defisit neraca berjalan atau neraca modal akan menjadi bahan pertimbangan investor dalam menilai risiko return yang akan mereka terima. Kemudian menilai perubahan kebijakan ekonomi. Investor perlu memantau neraca pembayaran supaya dapat dengan cepat dan tepat merespon kebijakan pemerintah terbaru mengenai fiskal dan moneter yang berdasarkan neraca pembayaran yang terkini. Kemudian investor dapat menganalisis arus modal internasional. Nah, neraca pembayaran ini dapat menunjukkan apakah investor global sedang masuk atau sedang keluar dari pasar ini, dari suatu negara. Hal ini dapat mengaruhi harga saham, obligasi, dan aset lainnya. Nah, investor menggunakan data ini untuk menentukan kapan harus masuk atau kapan harus keluar dari pasar dari suatu negara tersebut. Kemudian, ini alasan manajer keuangan perusahaan berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Pertama, menilai stabilitas nilai tukar. Neraca pembayaran menunjukkan arus devisa masuk dan keluar yang mempengaruhi kekuatan atau suatu mata uang. Nah, manajer keuangan perlu memantau ini untuk mengukur risiko fluktuasi kurs yang dapat mempengaruhi biaya impor, harga jual produk ekspor, serta kewajiban dalam mata uang asing. Jadi yang bersangkutan yang mempengaruhi nilai tukar di suatu negara ke negara lain. Kemudian dapat menentukan strategi pendanaan internasional. Nah, defisit atau surplus neraca pembayaran itu memberi sinyal kemudahan atau kesulitan memperoleh dana dari luar negeri. Jika suatu negara sedang defisit, biaya pinjaman internasional bisa meningkat, sehingga manajer keuangan harus berhati-hati dalam mengambil hutang luar negeri. Kemudian
mengelola risiko operasi internasional. Perusahaan multinasional memerlukan informasi neraca pembayaran untuk menilai risiko negara atau country risk, seperti kemungkinan pembatasan devisa, kontrol modal, atau potensi krisis keuangan. Kemudian keempat, merencanakan ekspansi dan investasi global. Surplus neraca pembayaran sering dikaitkan dengan kestabilan ekonomi, yang membuat negara lebih menarik untuk diinvestasi. Manajer keuangan menggunakan informasi ini untuk memutuskan lokasi investasi atau lokasi untuk produksi. Ya, jadi kurang lebih hal-hal ini tadi yang mempengaruhi alasan suatu manajer keuangan misalnya berkepentingan dengan neraca pembayaran. Kemudian ini sumber referensi yang saya gunakan untuk menjawab beberapa soal yang ada di soal tadi. Ini yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.